Oke, kita kembali lagi di mata kuliah interaksi manusia komputer. Untuk pertemuan kali ini, kami akan membahas tentang interface ya, di bab 7 dari buku Desain Interaktif Design Beyond Human Computer Interaction, edisi kelima ya. Oke, sebelumnya sudah kita bahas tentang aspek-aspek manusia yang mempengaruhi interaksi manusia komputer. Saat ini di desain interface ya, kita melihat aspek komputer sejauh mana mempengaruhi interaksi atau komunikasi eh, komputer manusia atau manusia komputer ya. Tipe-tipe interface di sini kita lihat ya, desain utama pada sebuah web. Apa yang membuatnya berbeda? Tuh kita perhatikan kan, kalian bisa lihat nanti membandingkan website misalnya marketplace, website dari media sosial atau misalkan media-media elektronik cetak misalkan ya itu kita bisa lihat desain utamanya itu ada perbedaannya di sebelah mana. Pertimbangkan interface mana yang terbaik untuk aplikasi dan aktivitas tertentu. Itu sudah pasti ya. Jadi setiap desain sesuai dengan tujuan dari pemilik websitenya biasanya atau mungkin eh, karakter dari organisasi dan pemilik website itu sendiri. Jadi tidak bisa disamaratakan. Untuk voice user interface ya, ini melibatkan seorang yang berbicara dengan aplikasi bahasa lisan, misalnya jadwal perencana perjalanan atau layanan telepon ya. Tadi kan ke visual interface, sekarang ke voice user interface. Yang kedua, kebanyakan digunakan untuk menanyakan informasi spesifik, misalnya waktu penerbangan atau untuk melakukan transaksi seperti membeli tiket. Yang ketiga juga, voice user interface digunakan oleh orang-orang dengan gangguan penglihatan, ya, disabilitas. Misalnya pengelolaan data, pengenalan suara, memindai halaman, misalkan yang membaca web dan sistem kontrol rumah. Itu biasanya menggunakan voice user interface. Jadi berbasis suara, bukan berbasis visual. Ya, conversation model ya dari sifat manusia di sini. Orang sering menyela satu sama lain dalam percakapan ya, apalagi saat memesan di restoran. Daripada membiarkan pelayanan memeriksa semua pilihannya, ya sambil memeriksa pilihan dia akan em, menyela pramusaji, akan ya. Jika kita diberikan menu. Nah, teknologi ucapan memiliki fitur serupa yang disebut dengan tongkang masuk ya. Kita lihat nih. Pengguna dapat memilih opsi sebelum sistem selesai mencantumkan semua opsi yang tersedia. Seperti daftar menu dan lain-lainnya di menu-menu pada saat kita memilih atau masuk ke website tertentu misalnya. Ya, struktur dari voice user interface dialog. Ya, jadi kita lihat ke user interface yang berbasis suara. Itu biasanya dialog terarah, ya, dan harus ada yang mengendalikan percakapan, di mana eh, sistem itu menanyakan ya pertanyaan spesifik dan memerlukan tanggapan yang spesifik pula. Sistem yang lebih fleksibel memungkinkan pengguna untuk mengambil inisiatif. Ya. Misalnya, saya ingin pergi ke Paris Senin depan selama 2 minggu. Nah, namun kemungkinan terjadinya kesalahan lebih besar karena
Menelepon mungkin berasumsi bahwa sistem tersebut seperti manusia. Hmm. Perintah yang padu dapat membantu penelepon kembali ke jalurnya. Misalkan, maaf saya tidak mengerti semua itu. Apakah kamu bilang ingin terbang Senin depan? Misalkan, jadi diarahkan. Dan bahasanya itu, bahasa panduannya itu memang mengarahkan untuk kembali ke tujuan utama yang ditanyakan. Ya, seperti kita menggunakan aplikasi GPS misalkan ya. Seperti itu. Berikutnya, voice assistant ya. Contohnya itu Alexa misalkan. Nah, telah menjadi populer di banyak rumah untuk rumah smart home misalkan. Izinkan semua orang untuk menggunakan daripada hanya sekali pakai misalkan ya. Eh, Smart home juga ya mendukung keluarga dalam bermain game, bercerita interaktif, bercanda dan sebagainya. Lalu juga dapat mendorong ikatan sosial dan emosional, yaitu voice assistant ya. Hmm. Namun ya anak kecil misalkan di bawah umur 4 tahun merasa sulit untuk dipahami oleh voice assistant ya. Itu bagaimana caranya itu sebagai tantangan juga mungkin ke depan. Dan itu akan membuat frustasi anak kecil tersebut ya. Karena kan bahasanya masih belum bagus kan untuk di anak di bawah 4 tahun. Nah, pertimbangan penilaian dan desain nih untuk voice assistant, bagaimana merancang sistem yang dapat menjaga percakapan tetap pada jalurnya, itu satu. Yang kedua, membantu orang menavigasi secara efisien melalui sistem menu. Jadi menu itu sudah diurut ya berdasarkan tujuannya, lalu ada suaranya juga jelas. Memungkinkan mereka pulih dengan mudah dari kesalahan. Ya, bimbing mereka yang tidak jelas atau ambigu dalam permintaan informasinya atau layanannya. Ya, jadi harus ada chatbot ya yang basisnya suara kan harus dibimbing jangan sampai ada pertanyaan yang tidak jelas atau ambigu. Jenis mengisi suara misalnya suaranya itu ada diisi oleh pria, wanita atau netral atau dia berdialek misalkan berdialek menurut gaya berbicara masing-masing suku kalau di Indonesia ya. Atau di Inggris misalkan Amerika dan Inggris kan beda suaranya. Itu juga tantangan ya. Nah, apakah orang lebih suka mendengarkan dan lebih sabar dengan suara perempuan atau laki-laki? Nah, itu juga sebagai pertanyaan penelitian ya untuk hal ini akan aksennya itu aksen mana yang lebih disukai? Kalau di Inggris kan Inggrisnya itu Inggris British atau Inggris Amerika. Mana yang lebih disukai dan mana yang lebih dipahami? Ya, seperti itu. Itu juga tantangan ya untuk pertimbangan nanti kalian misalnya mengembangkan voice interface voice ya itu. Berikutnya adalah interface-nya adalah pen-based device. Jadi pen ya berbasis bolpen yang digital. Ini bagaimana interaktifnya atau interface-nya? Nah, ini memungkinkan orang untuk menulis, menggambar, memilih, dan memindahkan objek antar muka menggunakan pena ringan atau stylus pen, misalkan. Di tablet ya biasanya, di smartphone juga sudah ada yang diberikan stylus pen, misalkan. Nah, ini stylus pen ini memanfaatkan keterampilan untuk hal-hal sifatnya menggambar, ya, atau misalkan memindahkan objek lebih sifatnya lebih tertulis misalkan ya. Tuh. Dan digunakan juga untuk anak-anak misalkan dalam menggambar itu membantu. Tinta digital atau pena digital misalnya ya Anoto mereknya menggunakan kombinasi tinta pena biasa dengan kamera digital yang secara digital merekam segala sesuatu yang ditulis dengan pena pada kertas khusus misalkan atau layar LCD-nya itu. Nah, contohnya seperti ini ya, the Panopto Pen ya telah digunakan di berbagai komponen internal dalam stylus pen ya, seperti ini. Ini adalah interface pena ya, itu dan bentuknya sama ya, seperti bolpen ya. Itu kan lebih mudah pastinya.
Keuntungannya apa saja? Ya, memungkinkan pengguna untuk membuat notasi pada dokumen yang ada dengan cepat dan mudah. Yang kedua, dapat digunakan untuk mengisi formulir berbasis kertas yang dapat dengan mudah diubah menjadi catatan digital menggunakan jenis huruf standar. Dapat menggunakan atau digunakan oleh tim jarak jauh ya untuk berkomunikasi dan mengerjakan dokumen yang sama, terutama dalam um, menggambar. Sekarang berikutnya adalah interface touch screens ya. Layar sentuh ya tunggal digunakan di eh, beberapa mesin ATM kan untuk mendeteksi keberadaan dan lokasi sentuhan seseorang di layarnya. Permukaan multi sentuh mendukung serangkaian tindakan ujung jari yang lebih dinamis, misalnya menggesek, menyentikan, mencubit, mendorong, dan mengetuk. Ya, tuh. Nah, mereka melakukannya dengan mendaftarkan sentuhan di beberapa lokasi menggunakan grid. Tuh. Kini digunakan untuk berbagai jenis tampilan seperti smartphone, iPod, misalkan tablet, dan meja digital ya biasanya. Mendukung satu atau dua gerakan tangan, termasuk mengetuk misalkan ya, memperbesar ya, membesar, merenggangkan misalkan ya, menjentikkan atau diam saja dan menyeret misalkan ya. Itu bisa diakomodasi ya oleh media touchscreen ya. Tangan tentunya interface-nya. Jadi multitouchscreen seperti ini contohnya ya. Sekarang kan di laptop-laptop sekarang kan sudah seperti multitouchscreen ya. Jadi tidak kaku si screen-nya itu di laptop ya tidak satu tangan saja. Tapi misalkan bisa dua tangan, tiga tangan misalkan bergeser ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah ya. Dan itu memberikan perintah yang berbeda terhadap interaksi di komputernya, di laptopnya biasanya. Tuh, dua tangan kan kalau scroll ke atas ke bawah itu lebih mudah. Dan kalau satu tangan kan itu hanya menggerakkan kursor. Seperti itu. Itu adalah multi touchscreen. Ya. Pertimbangan penelitian dan desain ya terkait multi touchscreen. Pertama, memberikan daya interaksi yang lancar dan langsung melibatkan gerakan tangan bebas dan berbasis pena untuk tugas tertentu. Masalah desain inti mencakup apakah ukuran, orientasi, dan bentuk layar sentuh mempengaruhi kolaborasi atau tidak. Tuh, ya itu juga harus dipikirkan. Lalu juga em, jauh lebih cepat untuk menelusuri roda, carousel, misalkan ya, atau gambar-gambar ya, bila membilah ke gambar berikutnya, misalkan ya, em, drop down menu, misalkan menggeser, misalkan ke atas ke bawah, misalkan ya itu akan lebih cepat ya, seperti itu. Gerakan perlu dipelajari untuk multisentuh ini. Jadi serangkaian gerakan kecil untuk perintah umum lebih disukai ya, daripada misalnya gerakan-gerakan yang membutuhkan jari yang banyak misalkan ya. Tuh. Dan ini memang lebih rumit ya dan rawan kesalahan dan lebih lambat untuk mengetik menggunakan keyboard virtual pada layar sentuh dibandingkan dengan menggunakan keyboard fisik ya. Itu kan ada sekarang kan di touchscreen laptop kan. Jadi tidak perlu atau di tablet tidak perlu keyboard untuk menulis. Tapi biasanya memunculkan keyboard di layarnya. Tapi itu akan susah juga untuk menulis atau mengetiknya kita. Lebih enak misalkan manusia itu sekarang kalau mengetik menggunakan keyboard fisik langsung. Ya itu saja ya. Jadi itu memang plus minusnya. Sekarang gesture based system. Gitu kan. Jadi interface untuk gerakan nih. Gerakan yang berbasis sistem. Gestur melibatkan gerakan tangan dan lengan untuk berkomunikasi, kata nih. Nah, menggunakan pengenalan kamera, sensor, dan teknik visi komputer lainnya. Ya, kenali gerakan tangan dan lengan dalam ruangan gestur tertentu yang sudah digambarkan oleh komputer. Ya, dan ini perlu disajikan secara berurutan agar dapat dipahami oleh komputer ya. Itu. Jadi seperti kalau kita misalnya mau selfie kan, tanpa memijit tombol misalkan
kamera tombol capture-nya ya di kamera smartphone, tapi menggunakan gestur tangan misalkan, gerak tangan misalkan atau lengan. Nah, itu kan dia bisa otomatis langsung memoto kita ya, langsung ya, tanpa memijit tombol capture-nya. Tuh, yaitu adalah gesture based system. Nah, seperti ini ya contohnya ya. Jadi gesture used in the operating eh, theater di sini ya. Seperti ini dalam ruang operasi, misalkan ya gestur dimanipulasi di ruang MRI, CT scan ya, menggunakan Microsoft Kinect. Oh ya, kalau kita yang sering pakai misalnya smartphone ya, kalau misalnya mau selfie, misalkan ya, barengan banyak foto gitu sendiri di kamera depan, misalkan ya, menggunakan tangan ya untuk di gestur ya, seperti itu. Nah, pertimbangan penelitian dan desain untuk gesture sistem ini, bagaimana komputer mengenali dan menggambarkan gerakan pengguna. Tuh, yang pertama. Lalu kapan posisi titik awalnya dan titik akhirnya, perbedaan antara detik ya dan lambaian tangan. Nah, itu juga harus dibedakan ya. Dan karena tidak merespon karena misalkan kamera menangkap atau sensornya gerakannya kurang spesifik itu harus spesifik. Seberapa realistis presentasi grafis pengguna yang dicerminkan agar dapat dipercaya oleh komputer ya dalam menangkap gerakannya. Itu, ini adalah pertimbangan penelitian dan desainnya ke depan. Lalu sekarang antarmuka haptik ya, antarmuka haptik di sini. Itu dia memberikan umpan balik sentuhan dengan memberikan getaran dan gaya pada tubuh seseorang menggunakan aktuator yang tertanam pada pakaiannya atau perangkat yang dibawanya seperti ponsel pintar. Nah, umpan balik Vibrotel dapat digunakan untuk menstimulasikan indera peraba antara orang-orang berjauhan yang ingin berkomunikasi. Ini contohnya ya, nanti kita lihat. Volta Petix ya menciptakan ilusi sentuhan di udara menggunakan ultrasound untuk membuat ilusi berbentuk 3D. Contohnya seperti apa? Nah, mungkin contohnya seperti ini. Ya, real time vibro tactile ya feedback. Nah, ini kan di di ini menggunakan sensor di sini kan ya di pemain biola itu kan. Nah, di sini juga menggunakan sensor gitu. Jadi dia bisa menangkap ya eh, lagunya bisa direkam di sini di punggungnya. Nah, itu adalah salah satu interface juga sebetulnya yang kalian memang mungkin jarang menggunakan. Lalu ekostelon ya dengan otot buatan yang menggunakan umpan balik eh, lembung seperti tadi ya, seperti gambar tadi yang memain biola. Ini dipasangkan sensor-sensor di tangan atau kakinya, itu kan ya. Dia itu akan mendeteksi ya gerakan respon-respon apa saja yang bergerak dari kaki tersebut, ya. Seperti pemain biola ini, kan? Ini ada sensornya di sini tangan sebelah mana di pergelangan misalnya, tuh kan? Itu sebut sebagai real time vibrotactile. Ya. Ini untuk pertimbangan penelitian dan desainnya. Tempat terbaik untuk menempatkan akuator pada bodi ya, tempatkan ya. Jadi harus pas akuatornya pada bodi tadi ya. Kalau nggak pas ya mungkin akan tidak sesuai dengan apa yang diinginkan. Apakah akan menggunakan sentuhan, tunggal atau berurutan? Itu juga dipikirkan. Kapan harus eh, berdengung dan eh, seberapa intens dia akan eh, terasa, misalkan ya. Bagaimana perasaan pemakainya dalam konteks yang berbeda dengan ya itu pasti kan riuh gitu wah banyak yang dipakai dan agak rigid juga gitu. Aplikasi ponsel cerdas atau smartwatch ya baru apa yang dapat menggunakan vibrotaktil secara kreatif nih ya bisa digunakan nggak di HP atau di jam pintar misalnya, kan
Nah, misalnya saja ketukan pelan yang terasa seperti tetesan air menandakan akan turun hujan, misalkan ya, misalkan ya. Atau ketukan yang kuat menandakan akan terjadi badai petir, misalkan ya. Seperti itu. Kan vibratnya, vibrat itu getar nih, dan getaran. Lalu antar muka interface multimoda ya. Ini interface ini memberikan pengalaman pengguna yang diperkaya dengan mengalihkan bagaimana informasi yang dialami dan dideteksi menggunakan modalitas yang berbeda seperti sentuhan, penglihatan, suara, ucapan, itu yang jadi banyak yang multimoda. Jadi bisa ucapan, bisa suara, bisa ketukan, bisa penglihatan, misalkan ya. Nah, ini mendukung sarana interaksi manusia komputer yang lebih fleksibel, efisien, dan efektif, ekspresif ya. Hmm. Yang paling umum adalah ucapan dan penglihatan. Dapat dikomunikasikan dengan input multisensor untuk memungkinkan aspek lain dari tubuh manusia yang dilacak. Misalnya tatapan mata, ekspresi wajah, dan gerakan bibir. Yang memberikan masukan untuk menyesuaikan antarmuka penggunanya. Ya, nih, misalkan seperti ini. Tracking a person movement. Jadi melacak pergerakan manusia. Ini menggunakan Kinect kamera ya, yang dapat mendeteksi input berbagai macam gerakan di sini ya. Suara, nah, visual, misalkan ya, gerakan-gerakan gestur tubuh ya, secara real time menggunakan kamera LCGA untuk pengenalan wajah, gerakan tubuh. Itu kamera kedalaman untuk melacakkan gerakan dan mikrofon untuk pengenalan suara. Misalkan ya. Ya, ini misalkan untuk masuk ke ruangan tertentu, misalkan yang memang aksesnya sangat ketat. Yang digunakan untuk membuat model seseorang dan direpresentasikan sebagai avatar pada tampilan yang diprogram untuk bergerak seperti mereka. Tuh kan ya, ini membuat video game biasanya. Itu biasa menggunakan sensor ini. Jadi hal-hal apa saja nih untuk penelitian dan desain yang harus dipikirkan ya untuk multimoda ini ya, perlu menggali dan menganalisis perilaku pengguna, misalnya ucapan, gerakan tubuh atau gestur, tulisan tangan atau tatapan mata. Jauh lebih sulit untuk mengkalibrasinya dibandingkan dengan modalitas tunggal. Kan ya, kalau misalnya hanya mata saja atau hanya gestur saja. Apa yang diperoleh dari penggabungan input dan output yang berbeda itu akan lebih sulit. Apakah berbicara dan memberi isyarat seperti yang dilakukan manusia terhadap manusia lainnya merupakan cara alami dalam berinteraksi dengan komputer? Nah, itu sebuah pertanyaan yang harus dipikirkan oleh seorang desain interaktif. Ya, antarmuka yang dapat dibagikan. Ini dirancang untuk digunakan lebih dari satu orang. Ya, berikan banyak masukan biasanya. Terkadang mengizinkan masukan secara bersamaan oleh kelompok yang berada di lokasi yang sama. Ini antarmuka yang dapat berbagi yang dibagikan. Pajangan dinding besar, empat orang menggunakan pena atau gerakan mereka sendiri misalkan ya. Meja interaktif, tempat kelompok kecil berinteraksi dengan informasi menggunakan ujung-ujung jari setiap timnya atau anggotanya. Misalkan Diamond Touch, Smart Table, atau Surface ya. Ini contohnya. Ya seperti ini ya contohnya ya. Smartboard atau interface table laptop misalkan ya. Ini contoh. Ini kan bisa dibagikan ya, bisa bareng sama-sama. Keunggulannya untuk interface ini menyediakan ruang interaksi yang lebih luas dan dapat mendukung kerja kelompok yang fleksibel. Dapat digunakan oleh banyak pengguna, dapat menunjuk dan menyentuh informasi yang sedang ditampilkan secara bersamaan, melihat interaksi dan memiliki titik acuan bersama yang sama dengan orang lain. Dapat mendukung partisipasi yang lebih adil dibandingkan dengan kelompok yang menggunakan satu PC saja. Nah, ini adalah penelitian dan
konsiderasi desainnya seperti apa. Masalah desain inti mencakup adalah ukuran, orientasi, dan bentuk tampilan berpengaruh pada kolaborasi. Itu ya, ya seperti tadi itu alat tadi yang bisa dibagikan. Permukaan horizontal dibandingkan dengan permukaan vertikal mendukung lebih banyak kerja bergiliran ya atau kolaboratif dalam kelompok yang berlokasi tempat sama. Lalu menyediakan meja berukuran lebih besar tidak meningkatkan kerja kelompok, namun mendorong lebih banyak pembagian kerja. Memiliki ruang pribadi dan bersama memungkinkan kelompok untuk bekerja sendiri dan dalam kelompok. Sistem lintas perangkat telah dikembangkan untuk mendukung peralihan yang mulus di antara keduanya. Misalkan Surface Constellation ya, sini. Berikutnya adalah antarmuka yang nyata ya. Jenis interaksi berbasis sensor, di mana objek fisik, misalnya batu bata, digabungkan dengan representasi digital. Ketika seorang memanipulasi objek fisik, hal itu menyebabkan terjadinya efek digital, misalkan animasi dan interaktif. Efek digital dapat terjadi di sejumlah media dan tempat, atau dapat tertanam dalam objek fisik. Ya, contohnya, misalkan ya, blok aliran, misalkan ya, misalkan contoh-contohnya seperti ini. Menggambarkan perubahan angka dan lampu yang tertanam di balok, misalkan ya. Ini untuk game biasanya. Bervariasi tergantung pada bagaimana mereka berhubung bersama, misalkan ya. Lalu misalkan di sini kubus ajaib, misalkan ya. Hubungkan komponen elektronik fisik dan sensor untuk membuat peristiwa digital terjadi. Misalkan mengubah warna tergantung seberapa banyak guncangannya. Contohnya nih, seperti ini ya. Ini adalah contohnya, ini kan. Belajar coding dan berkreasi ya dengan Magic Cubes yang nyata. Nah, ini adalah Magic Cubes seperti ini alatnya. Keuntungannya apa saja? Seperti tadi Magic Cup tadi dapat dipegang ya, dengan satu atau dua tangan ya, digabungkan serta dimanipulasi dengan cara yang tidak mungkin dilakukan menggunakan antarmuka lain. Memungkinkan lebih dari satu orang menjalani antarmuka bersama-sama. Objek dapat ditempatkan di atas satu sama lain, di samping satu sama lain dan di dalam satu sama lainnya. Mendorong berbagai cara untuk mewakili dan mengeksplorasi ruang yang bermasalah. Orang dapat melihat dan memahami situasi secara berbeda. Ya. Lalu keuntungannya juga dapat menghasilkan wawasan, pelajaran, dan pemecahan masalah yang lebih besar dibandingkan dengan jenis antarmuka lainnya. Dapat memfasilitasi kreativitas dan refleksi. Nah, ini ya, seperti Foxbox di sini kan. Sistem yang nyata dan menghubungkan opini dari satu peristiwa melalui interaksi yang menyenangkan dan menarik, misalkan ya, seperti ini. Ya, banyaknya memang interaksi interaktif ini lebih ke game, VR, IR, misalkan seperti itu. Nah, ini pertimbangan penelitian dan desainnya seperti apa. Kerangka konseptual macam apa yang digunakan ya untuk membantu mengidentifikasi fitur-fitur baru yang spesifik. Ya, tadi game job tadi. Ya. Maupun seperti apa yang digunakan antara fisik dan efek digitalnya. Ya, itu kalian bisa baca sendiri di sini ya. Sekarang AR ya. AR ya atau augmented reality ya. Representasi virtual ditumbangkan pada perangkat dan objek fisik. Pokemon Go ya menjadikannya permainan yang banyak disukai misalkan dulu kan. Itu adalah bagian dari jenis augmented reality. Menggunakan kamera ponsel yang cerdas ya, dan GPS untuk mendapatkan karakter visual pada objek di lingkungan seolah-olah karakter tersebut benar-benar ada. Dan Pokemon Go ya, banyak aplikasi dan em, aplikasi lain termasuk di dunia kedokteran, navigasi, pengaturan lalu lintas udara, misalkan ya, atau permainan dan penjelajahan sehari-hari, misalkan ya, biasanya untuk di simulator-simulator pesawat ya untuk menguji pilot. Misalkan.
Nah, ini contoh lainnya misalkan ronsen ya atau scan di kedokteran ya. Lalu juga eh, di bidang-bidang informasi misalkan kontrol udara lalu lintas udara misalkan itu juga sudah diterapkan. Lalu informasi dinamis tentang pesawat yang dihamparkan di layar video yang menunjukkan pesawat sebenarnya dan seterusnya misalkan ya. Biasanya ini em, di ini ya di tempat-tempat ya, misalkan untuk pelatihan-pelatihan pesawat terbang kan ya itu biasa dipakai. Nah, ini hamparan augmented reality di depan kaca mobil nih ya seperti ini. Nah, ini kan ini augmented reality gitu. Jadi sensor yang sudah memperlihatkan bahwa di depan itu ini mobilnya real ya di depan itu misalkan ada lubang atau ada pecahan. Jadi ini tampilkan ada sensor. Ini seperti ini. Ini untuk masa depan mungkin mobil seperti ini ya. Sudah seperti robot ya, menggunakan visi komputer dan AI. Augmented reality yang menggunakan kamera menghadap ke depan ya. Menguji aktifkan uji coba virtual misalkan Snapchat misalkan yang bisa itu digunakan. Dan banyak hal yang kalian bisa pakai atau misalnya sudah dapat diimplementasikan ya. Gitu. Nah, ini contohnya ya. Jadi misalkan penyanyi, misalkan mencoba menambahkan virtual dua karakter dari opera, kan di sebuah opera. Opera. Ini juga contoh dari augmented reality ya. Seperti ini. Nah, pertimbangan penelitian dan desainnya seperti apa? Augmented digital itu seperti apa sih sebetulnya? Kapan dan di mana di dalam lingkungan fisik itu digunakan? Perlu hal yang ditonjolkan tetapi tidak mengalihkan perhatian dari tugas yang sedang berlangsung. Lalu harus mampu menyelaraskan dengan objek dunia nyatanya. Kan? Apa yang terjadi jika augmented reality sedikit melenceng ya? Lalu apa sih tujuan utama perangkatnya itu sendiri? Kan? Apakah menggunakan smartphone, tablet, atau device lain? Kan ya? Ini adalah pertimbangan penelitian dan desainnya. Dah, mungkin untuk saat ini sampai di sini dulu ya. Kita ketemu lagi nanti di pertemuan berikutnya untuk melanjutkan ke materi ini. Ya, terima kasih ya sudah menonton.